Ya, kembali lagi bersama gua masih di Modal Nekat Channel pastinya ya. Dan ini video masih lanjutan dari video-video gua yang sebelumnya, atau bisa dibilang ini sekarang masuk di part atau bagian keempat ya. Dan di bagian keempat ini adalah bagian terakhir dari rangkaian-rangkaian video gua yang sebelumnya mengenai tank atau rumah baru untuk para rostyle jumboan gue ini. Ya, di part satunya gue udah share di situ cara merangkai akuarium utamanya ini dengan konsep, istilah gue nyebutnya ini lumut view. Dasarnya terkesan berlumut gitu ya, tapi itu lumut buatan ala-ala gue ya. Terus di part kedua di situ gue udah sharing cara merangkai sun filternya ya. Dengan istilah dari gue, sun filternya gue nyebutnya sun filter 2 mode, karena sun filternya masih tetap ada akuarium dan sisanya filtrasi untuk akuarium yang utamanya ini. Nah, di part ketiga itu di situ gue share untuk cara gue pasang backgroundnya, background akuarium ini. Sekarang masuk di part keempat atau part terakhir, ini gue akan share untuk rangkaian mushroomnya yang gue buat di sini ya. Ada istilahnya yang sekarang ini mushroomnya gue nyebutnya ini mushroom low maintenance gitu, karena mushroom yang sangat-sangat minim perawatan dengan konsep dan ide ala-ala gua lagi pastinya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi sekarang kita masuk ke videonya untuk proses dan hasilnya. Ya, ini dia bahan-bahan head mushroom yang gue siapkan. Pertama ada shock operan 1 inci, kedua, terus 2 inci, ketiga, dan ini headnya atau topinya ya. Ini ukuran 3 inci. Jadi posisinya kurang lebih ya dipasang kayak gini. Ini tapi headnya ini terlalu tinggi ya kakinya. Nah, ini sama sambungan pipa ukuran 2 inci. Karena kan ini shock operannya gue pakai 2 ya. Jadi 2 kali operan. Pertama dari 1 ke 2. Terus dari 2 ke 3, kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini karena tadi ketinggian untuk bagian kaki headnya ini gue potong setengah, sama ini gue tandain dulu ya biar motongnya nanti lingkarannya pas. Jadi kayak gini lah ya hasilnya, pemotongannya bagian bawahnya tetap rapi. Nah, ini bagian operan yang udah gue sambung tadi ya, yang 2 ke 3 nya ini tinggal masukin bagian topi atau head mushroomnya. Nah, untuk sumbatnya di sini gue pakai ini apa, dop untuk saringan ini ya, apa, saluran air. Ini ukurannya 3 inci ya, pipa dop yang dibolong-bolongin gue beli di online shop ya. Nah, diambil tengahnya aja kayak gini, dipotong pakai mini grinder. Lalu berikutnya ini untuk pompa yang gue pakai di sini ya, ukurannya 2500 liter per jam dengan merek Sakai Pro. Tapi di sini sedikit gue modifikasi juga untuk bagian pompanya supaya hasil mushroomnya nanti lebih maksimal. Nah, jadi cara memodifikasinya supaya alirannya lebih bagus nanti, ini gue bongkar dulu. Pertama bagian baling-balingnya gue lepas-lepasin. Nah, di sini kan ada lubang untuk output nih, keluaran air. Nah, bawaan dari pabrikan ini masih ada apa ya, kayak semacam kalau disebut hambatan ininya lah, lubangnya tuh ya. Teman-teman bisa lihat di pinggirnya itu. Nah, ini gue di sini gue papas pakai cutter ya, jadi dihabisin sampai mentok untuk ngegedain nanti lubang keluaran airnya supaya lebih deres. Nah, jadi kayak gini, cukup pakai cutter aja ya, dibuang tadi hambatan yang di pinggir-pinggirnya sampai rata dengan bagian dratnya ya, pokoknya semaksimalnya aja.
Nah, dan hasilnya kurang lebih kayak gini nih, teman-teman bisa lihat ya bedanya. Nah, sekarang udah rata, lubangnya itu udah nggak ada hambatan lagi di bagian pinggir-pinggirnya lagi, jadi lebih los. Hasil nanti untuk ke bagian output itu ya, output dari pompa menuju ke akuarium ya, maksudnya ke mushroom ya, itu lebih deres karena lubangnya diperbesar. Nah, lanjut sekarang tinggal disusun lagi baling-baling pompanya, dipasang lagi ya. Jangan lupa ini karetnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, berikutnya ini untuk sambungan pipanya. Gua pakai pipanya 1 inci. Nah, ini di paket pembelian itu ada konektor 3. Gua pakai konektor yang paling gede. Dan dari konektor ini langsung pakai shock operan. Ini ukurannya setengah ke 1 inci. Nah, shock operannya ini gue panasin supaya bisa masuk ke konektornya. Nah, hasilnya jadinya kurang lebih kayak gini. Jadi ini nggak perlu disambung pipa peralon lagi ya, tapi langsung aja ke bagian shock operannya ini. Lebih hemat pipa dan juga lebih rapih aja sih kalau menurut gue ya. Nah, tinggal langsung dipasang ke pompanya ini, konektornya ini. Jadi ini lanjut ke atasnya sambung pipa ukuran 1 inci. Dan ini head mushroomnya udah gua susun, tinggal pemasangan ini sumbatnya. Tapi tadi ini gue motongnya ternyata kelebihan jadi longgar kayak gini. Nah, tapi ini masih bisa diakalin. Caranya gue bikin ini ganjelan nih dari apa ya, ini tuh kayu, bukan kayu siapa, bekas tusuk sate. Gue nemu yang ada aja dah, yang gampang. Seukuran diameter bagian kaki head mushroom ini ya, dipasin. Nah, ini jadi ditaruh di bagian tengah kayak gini untuk ngeganjel supaya nanti bagian penyumbat mushroom itu nggak naik ke atas ya, nggak ketekan sama air ke atas, nggak ke bawah gitu. Nah, kalau ditahan kayak gini, nah ini kan nggak bisa lepas ya, karena seukuran dengan bagian bawah head mushroom tadi. Jadi aman sekarang untuk bagian sumbatnya. Dan hasilnya kayak gini ya, ini cukup disentuh aja udah bisa mekar. Kalau kurang mekar ya bisa ditambah ditiup ya. Dengan head mushroom seperti ini ya, ini yang gue maksud tadi di awal, low maintenance atau minim perawatan ya, karena sumbatnya ini gue nggak pakai kayak umumnya biasa mushroom itu kan pakai biofoam atau japmat ya. Nah, di sini gue pakai dop yang bolong-bolong ukuran 3 inci. Nah, dengan seperti ini head mushroom jadi nggak akan ada kendala ke sumbat sama kotoran-kotoran ikan ya. Meskipun udah pakai filtrasi kan dari pompa untuk ke akuarium lagi, itu tetap akan kebawa juga kotoran-kotoran yang halus tuh, kebawa lagi, kebawa balik. Nah, kalau pakainya biofoam japmat itu secara berkala harus dicek gitu ya, jangan sampai terlalu tersumbat supaya mushroom tetap stabil. Tapi kalau ini gua alhamdulillah akuarium ini udah berjalan beberapa bulan sampai sekarang head mushroomnya masih stabil, belum ada kendala sih ya. Ya, gue cukup puas lah dengan hasil akal-akalan gue ini. Dan ini yang terakhir ya, sedikit gue singgung bagian pipanya ini, yang dari mushroom ke pompa ya, atau sebaliknya dari pompa ke mushroom. Ini pakai ukurannya 1 inci. Nah, ini di bagian tengahnya aja gue pakein watermur ya. Watermur ini untuk perawatan kalau pompa sewaktu-waktu perlu dicuci. Jadi gua lepas dari watermur itu. Sama ini tadi yang bagian dari pompa aja ya menuju ke pipanya itu pakai shock operan ukuran setengah ke 1 inci. Dan untuk tampilan akuarium gua yang sekarang update-nya ya, ini kan dulu yang pertama itu pakai background keliling ya, hitam doff, samping kanan kiri sama belakangnya. Nah, sekarang ini untuk kanan kirinya gue ganti dengan stiker yang biasa dipakai untuk kaca atau jendela rumah gitu, atau kaca ruangan-ruangan kantor gitu ya. Nah, di sini motifnya ini bunga-bunga ya, karena memang gue juga adanya ini pun sisaan bekas masang jendela rumah, karena gue orangnya bosenan ya, gatelan. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa gue akal-akal itu ya, gue orangnya penasaran Pak, kalau belum dicoba.
Oke, untuk video sharing gua kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye bye.